Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, welcome to Sigma, Sigma. sharing inspiratif generasi manajemen. Di episode kali ini, bakal ngobrol santai bareng salah satu mahasiswi manajemen yang punya cerita menarik. Di tengah kesibukan kuliah, tugas, dan berbagai aktivitas lainnya. Ternyata ada juga mahasiswi yang bisa menjalankan bisnis sendiri. Nah, kali ini sudah ada Kak Salma, mahasiswi manajemen semester 6 yang punya usaha baket. Kita bakal ngobrol tentang gimana awal mula usahanya, suka duka, sampai gimana cara tetap bertahan menjalankan kuliah sambil berbisnis. Oke. Halo Kak Salma, apa kabar? Halo Kak Ira dan teman-teman semuanya, Alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Aslab Manajemen ya Ya. untuk bercerita dan sharing bersama perihal manajemen Baik, ya. Kak Salma. Boleh kenalan dulu dong dengan sobat manajemen. Coba ceritain sedikit tentang Kak Salma. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Salma Rizky Awalia. Saya mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan saat ini saya berkuliah di Sidoarjo, tetapi saya aslinya Tuban. Jadi di sini saya merantau. Dari kesibukannya saya berkuliah, saya juga mengikuti organisasi dengan berbisnis juga. Gitu teman-teman semuanya. Nah, Kak Salma, ini kan Kak Salma punya bisnis ya, Ya, bucket. Nah, kok bisa sih kepikiran jualan bucket? Nah, karena kan kalau dipikir-pikir kan pilihannya juga banyak banget kan, ada kayak makanan maupun yang pakaian juga. Nah, kenapa kok pilih bucket gitu? oke. Sebelumnya, kalau untuk Twin Bouquet sendiri itu bukan karena bucket ini menarik ya, tetapi awal mulanya itu muncul karena kita ada permasalahan, yaitu terkait finance. Oke. Nah, sebelum kita mendirikan Twin Bouquet ini, kita itu sering dapat job terkait MC, lalu moderator, dirijen, dan event-event lainnya. Lalu kita berpikir lagi, jika uang kita hanya di itu aja, nggak akan berkembang. Hmm. Kalau misal di itu aja, di stack itu Ya, aja. betul. Nah, jadi kita itu berpikir lagi sama adikku ya, namanya Salwa. Nah, kita berpikir bagaimana caranya uang ini berkembang gitu. Nah, mulailah kita berpikir untuk memulai bisnis ini, namanya Twin Bouquet. Nah, sebenarnya di Twin Bouquet ini bukan hanya menjual terkait bucket saja, tetapi masih banyak elemen lain yang kita jual. Memang dulu itu kita jualnya hanya bucket saja, tetapi lambat laun semakin banyak inovasi baru, lalu kita lah mengikuti tren tersebut. Mulai dari gantungan kunci, lalu ada kaca yang cermin-cermin gitu yang kita hias dengan kawat bulu, ada sampai dengan dekorasi untuk pernikahan gitu. Terus waktu pertama kali mulai, sempat mikir-pikir nggak sih kayak mungkin aku ragu dalam menjalankan bisnis ini atau adakah kendala yang bakal udah dipikirkan? Terus bagaimana cara kayak mengantisipasinya dari itu tadi? Ya, terima kasih Mas ya. Untuk perihal ragu itu pasti ada. Hmm. Dan itu mungkin nggak semua, nggak hanya aku aja yang Iya, merasakan ya. Pasti semuanya mungkin merasakan hal yang sama. Tetapi perihal ragu ini kita sudah pikirkan terlebih dahulu kepada adik saya. Jadi sebelum kita memulai bisnis ini, kita sempat memikirkan dampak positif dan negatif untuk memulai bisnisnya. Misal nih, kalau kita rugi itu kita harus ngapain, lalu pas waktu kita profit itu kita harus ngapain, dan pas waktu kita jalannya itu kurang bagus itu kita harus ngapain. Jadi kita sudah memikirkan dampak-dampak dan solusi mengenai permasalahan tersebut gitu. oke. Jadi dengan adanya keyakinan itu dan kita obrolan itu tersebut, maka kita semakin yakin untuk membuka bisnis tersebut Oke, gitu. berarti sebelum membuka bisnis tuh kayak harus memikirkan ke jangka panjangnya dulu gitu ya. Betul, Oke, ya. oke. Kalau lihat media sosial, usahanya itu kelihatan lancar-lancar banget ya Kak. Tapi mungkin ada nggak sih tantangan yang dihadapi pada saat menjalankan bisnis tersebut? Waduh, iya.
kelihatannya kalau di sosmed itu wah book florist nih langsung upload lalu ada yang beli lalu mendapatkan uang gitu Iya, kan betul. orang-orang yang melihatnya. Memang nyatanya seperti itu, tapi di dalamnya orang-orang mungkin nggak tahu tantangan-tantangan apa yang telah kita hadapi. Contohnya nih yang sering terjadi dalam florist itu banyak customer yang memesan ini buketnya itu last minute. Jadi Oh. ada beberapa minute baru pesan, lalu kita kan nggak bisa ya, tapi didoktrin untuk bisa gitu. Tapi semaksimal mungkin kita harus bisa. Lalu yang kedua itu misal nih customer mintanya buket yang ini, nah tetapi belum sesuai nih karya kita rombak lagi, gitu sampai customer itu puas. Lalu sempat juga kita itu ditipu dalam menjalani bisnis tersebut. Nah, setelah itu gimana? Kan pastinya ada momen-momen gimana tuh pas kuliah itu lagi numpuk, Iya, dosen kasih deadline yang mepet, terus ada pesanan yang lagi banyak-banyaknya. Gimana sih time management dari Kak Salma? wow. Untuk time manajemennya sebenarnya basic semuanya pasti bisa ya Mbak ya. Nah, untuk yang sering aku pakai itu kita selalu buat kayak to-do list, kayak journey, lalu kita buat jadwal per harinya itu kita harus ngapain aja sama saudaraku. Nah, setelah itu kita akan menyesuaikan jadwalnya. Nah, pernah juga aku itu ya membuat buket, lalu ada Zoom, kuliah, Oh, sama balesin customer kayak gitu-gitu. Jadi Oh, satu dalam satu waktu multitasking gitu itu. ya. Nah, lalu aku juga sering membawa bahan dan alat buketku itu di kampus. Jadi itulah cara mengantisipasi perihal permasalahan waktunya. Jadi semaksimal mungkin aku harus bisa menyelesaikan pesanan, tugas kuliah, dan tanggung jawab organisasi itu. Pas waktu kuliah, aku juga sempat bawa alat dan bahan di kuliah, dan pas waktu ada istirahat, itu aku mulai membuatnya. Gitu. Kebetulan aku di kelas itu mempunyai teman-teman yang sangat suportif, jadi teman-temanku itu sering membantu aku perihal penjualan ini dan pembuatan-pembuatannya gitu. Kalau lagi tabrakan gitu Kak, tugas sama pesanan customer itu lagi tabrakan ketemu di satu waktu yang sama. Itu Kak Salma sendiri lebih milih tugas kuliah atau customer duluan? Wah, kalau boleh milih dua-duanya sih aku milih dua-duanya ya. Karena Iya. kalau kuliah ini emang investasi jangka panjang ya. Iya. Kalau untuk customer itu aset bisnisku. Kalau Iya. misal nggak ada customer kan nggak ada yang beli gitu Iya, ya. betul. Benar. Nah, tetapi untuk mengatasi permasalahan tersebut, aku akan mendahulukan kuliah dulu karena kuliah itu adalah tanggung jawabku. Iya. Karena harus diselesaikan tugasnya. Iya. Nah, setelah itu aku minggir lagi ke buket ini. Jadi kalau misal ada deadline, kalau kuliah ada deadline yang lebih panjang, aku milih buketnya. Kalau misal mepet, itu aku harus menyelesaikan tugas kuliah dulu, gitu. Salah satu dulu ya Kak. Ya, Berarti memang harus pinter-pinter ngatur time manajemennya ya ya. Kak. Karena kita sama-sama anak manajemen ya, Kak. Menurut Kak Salma, ilmu yang didapat di kelas itu kepakai nggak sih buat untuk bisnis Kak Salma? Bagus sekali, Mas. Nah, untuk perihal mata kuliah ya ini ya, kepake Ah, atau enggak? ah, ah. Semuanya mata kuliah di manajemen itu kepake dalam terutama di hidupku ya. Hmm, Nah, soalnya kalau manage itu kan manage diri, manage organisasi, betul. pekerjaan dan sebagainya. Nah, untuk saat ini yang sering saya pakai itu adalah perihal apa yang pemasarannya sama strategi brandingnya itu yang sering dipakai gitu. nah itu kan tadi benar-benar nerapin ya Kak, mata kuliah sama di bisnisnya. Ya. Untuk menjalankan usaha ini, pencapaian apa yang paling Kak Salma banggakan sejauh ini? Oke, untuk pencapaian sejauh ini yang saya dapatkan dan adikku itu ya yang pertama kita sudah berusaha untuk merealisasikan planning-planning yang kita rencanakan. Meskipun banyak yang belum, tapi seenggaknya kita sudah merealisasikan sedikit demi sedikit. Dan yang kedua, alhamdulillah kita sudah bisa membantu meringankan beban orang tua. Lalu yang terakhir ini
mungkin ini permasalahan dari cutting-cutting dan teman-teman lainnya karena ini termasuk dalam keberlanjutan. Nah, dari Twin Bouquet itu ada program kerja baru yang namanya Tukar Buket, teman-teman. Di Twin Bouquet ini ada proker yang namanya Tukar Buket. Nah, Tukar Buket ini muncul karena ada permasalahan dari beberapa mahasiswa perihal buketnya. Jadi setelah ini buketnya mau diapakan? Ada yang mau disimpan kah? Ada yang mau dibuang kah? Dan lain sebagainya. Nah, ini solusi. Nah, tukar buket ini muncul untuk mengatasi permasalahan buket-buket yang tidak digunakan lagi. Jadi, tukar buket ini tujuannya untuk redesign dan recycle. Ya, redesainnya itu maksudnya kita itu rebranding atau mendesain ulang buket-buket yang dulunya biasa aja menjadi Sesuatu Yang yang sesuai baru. ya yang baru, yang tren saat ini ya, Ah, karena buket itu bentuknya bermacam-macam. Ya. Dan lalu untuk yang recycle itu kita mengambil yang wrapnya, wrap buket kertasnya Ya. itu ya. Nah, kita jadikan yang bagus, kita pilih-pilih yang bagus itu untuk pembuatan ganci kecil Ya. yang kayak buket kecil gitu. Iya, ya. Nah, lalu yang jelek itu kita buat untuk menutupi, melapisi styrofoam untuk pegangan buketnya gitu. Dan kita juga berpikir bahwa semakin banyaknya sampah yang dibuang nanti kan nggak baik untuk iya, Lingkungan. lingkungan. juga. Nah, kita juga memikirkan keberlanjutan ya, karena ini juga termasuk apa ya, selaras dengan SDGs 12 yang berkaitan dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab gitu. Iya. Jadi kita dapat mengatasi permasalahan tersebut meskipun kecil gitu. Ya. Untuk prokernya yang baru benar-benar inspiratif ya Kak. Semoga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Amin. Pasti itu ya ada momen-momen di mana Kak Salma itu menyerah gitu Ya, dalam situasi tersebut. oke. Mungkin teman-teman juga pernah menyerah dan pernah merasakan gimana sih menyerah itu ya, Iya, teman-teman benar. ya. Nah, kita kalau menyerah itu pasti dan sering ya kalau menyerah di saat buket itu sepi, lalu nggak ada yang order dan lain sebagainya, itu kita sudah menyerah. Tetapi ketika kita menyerah, kita refleksi lagi, kita ngobrol lagi. Oh, masih banyak orang tua dan keluarga yang harus dibahagiakan. Banyak planning kita yang belum terrealisasi. Ayo bangun lagi, semangat baru untuk mewujudkan semua planning kita supaya terrealisasi gitu. Baik, sangat inspiratif ya cerita dari Kak Salma ini. Terakhir, buat teman-teman mahasiswa yang mungkin punya keinginan buka bisnis atau usaha, ada enggak pesan dari Kak Salma sendiri? Kalau menurut aku ya teman-teman, untuk memulai bisnis jangan menunggu modal yang besar. Jangan menunggu sempurna terlebih dahulu. Pasti dalam bisnis itu ada trial and error-nya. Nah, kita nikmati aja itu ya, karena bisnis yang besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Nah, untuk di Twin Bouquet sendiri itu juga dimulai dari yang kecil, teman-teman. Jadi kita itu atau barangkali teman-teman yang punya hobi atau skill yang mau dikembangkan itu bisa loh untuk dijadikan sebagai nilai ekonomi. Contohnya di Twin Bouquet ini. Aku dan adikku kan suka kayak handmade, kreativitas handmade gitu. Nah, jadi kita membaca peluang bahwa kita itu dekat kampus. Nah, pasti banyak nih orang yang membutuhkan gift. Jadi Ya. kita mengambil peluang tersebut untuk menjadikan produk yang bernilai ekonomi gitu. Nah, jadi teman-teman jangan ragu untuk memulai bisnis, mulai aja dulu, gagal itu wajar karena semua yang berhasil itu pasti dimulai dari kegagalan. Gitu. Barangkali teman-teman ini ada yang mau pesen buket ke Kak Salma, boleh nggak di-spill TikTok, Instagram, atau Shopee-nya gitu? Ya, boleh teman-teman. Ya, teman-teman kalau membutuhkan jasa buket, lalu dekorasi perihal seserahan, pengantin dan lain sebagainya, bisa dihubungi kami. Nama Instagramnya itu twin.buket_ ya. Lalu untuk nomor WA-nya itu 0889 8918 0856. Lalu untuk di titiknya itu biasa aja teman-teman, Twin Buket gitu aja, bau kuet gitu. Lalu untuk di Shopee-nya juga sama dengan TikTok-nya yaitu Twin Bau Kuet, tidak ada dotnya, tidak ada underscore-nya. Gitu. Terima Oke. kasih.
Seru banget ya teman-teman obrolan kita hari ini. Dari cerita Kak Salma kita bisa belajar langsung kalau memulai usaha nggak harus mempunyai modal besar dulu atau nunggu lulus kuliah dulu. Yang penting kita berani untuk mencoba, lalu belajar, lalu ada niat, lalu konsisten untuk menjalankannya. Terima kasih banyak untuk Kak Salma yang Sama-sama sudah teman-teman. berbagi cerita Ya. dan pengalaman di Sigma hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada sobat manajemen yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kita izin untuk pamit dulu. Sampai ketemu lagi di Sigma. Sigma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.